Shalom. Ya, tolong langsung tampilkan slide saya. Kita mau bicara bonds of sin, ya. Jadi belenggu-belenggu ikatan-ikatan dosa, ya. Saudara, baik orang dewasa atau orang yang di luar kekristenan, itu tidak sedikit yang terikat oleh belenggu-belenggu dosa, ya. Dan kita tahu antara anak Tuhan dengan bukan anak Tuhan. Kalau di luar iman Kristen, ya ini memang Tuhan lepaskan, ya. Tapi kalau anak Tuhan, itu pasti ada maksud Tuhan untuk memperbaiki atau mendisiplin, ya. Karena itu bagi anak-anak Tuhan yang dia tidak kentara, tapi ada ikatan-ikatan dosa, ya, dia sulit maju, dia tidak bisa lepas, gitu loh, ya. Ada sesuatu yang menghambat, yang menghalangi. Karena itu kita mau belajar bagaimana melepaskan diri ini dari belenggu dosa yang mengikat, ya. Percayalah kalau ini dibiarkan akan membuat rugi anak Tuhan, ya. Kadang-kadang kita tidak sadar ada belenggu-belenggu yang membahayakan, ya. Next slide kita lihat tuh, lihat, ya. Ada dosa ikatan pornografi, ada dosa ikatan LGBT. Anda tahu di Surabaya, ya, ada loh, mereka yang justru pemain-pemain di mimbar. Ternyata salah satu mereka yang hidupnya dengan ikatan LGBT. Kasihan. Ya, kita tidak ungkap siapa namanya, tetapi dia berani mencetuskan, berani konseling. Ya, kasihan sekali. Dan dia konselingnya dia sadar bahwa dia ingin dilepaskan dari ikatan itu. Dia sadar bahwa ini tidak normal. Ya, ini di generasi muda. Nah kasihan, ya. Jadi banyak ikatan-ikatan dosa, ada dosa yang ikatannya perjudian, ada yang dosa yang mengikat sifatnya mabuk-mabuk, ada yang dosa ikatan seksual, perzinahan, ya. Ada yang dosa ikatannya narkotika, obat-obatan. Tapi coba saudara renungkan, ada dosa-dosa lain yang bisa mengikat. Apa kira-kira? Itu saya tulis, dosa lain yang mengikat. Kira-kira apa? Di luar ini. Dan itu berbahaya. Pokoknya sesuatu dosa yang tersembunyi, yang nampaknya dari luar oke-oke orang aman, tapi itu berbahaya sekali. Lain kalau dosa suka bohong, dosa menipu, itu kan kelihatan semua, ya. Dosa membunuh, dosa utang tidak bayar kelihatan, ya. Tapi ini dosa-dosa sembunyi, ya. Apa itu yang lain? Nah, coba pikirkan sejenak, kira-kira apa? Nah, boleh sumbang pikiran. Apa yang mengikat orang? Ayo, apa-apa? Coba belajar berani berpendapat. Dosa lain yang mengikat. Rata-rata manusia. Termasuk generasi muda. Dosa yang bicara di sini, ya. Iri hati. Itu. Benci. Ya, ini sifatnya yang berbau sampah semua. Dan ini tidak boleh tinggal di sini. Ya. Ini ngikat. Iri hati itu ngikat banget. Dosa egois. Pokoknya mementingkan diri sendiri. Urusan mama gak peduli, urusan papa gak peduli, urusan adik saudaraku gak peduli, urusan teman gak peduli. Yang penting aku dulu. Nah, gitu. Itu egois. Ini semua dosa mengikat dan ini membahayakan. Ini membuat orang juga tidak maju. Ya, dan kita harus membebaskan diri dari ikatan-ikatan ini. Tapi kalau kita nggak ngerti, kita nggak mau sadar, nggak mau cari tahu, kita nggak bisa lepas. Ya. Pokoknya gini loh, kalau kita tidak mau cari tahu kebenaran, kita terkunci terus. Ya. Gampang kalau contoh analogi yang umum. Pada waktu saya ketumpahan minyak goreng, jadi Bu Lydia itu pagi-pagi kita dari Malang mau ke Surabaya, mau ke Probolinggo, mau pelayanan. Mau pelayanan ini, dia sempat masang ini apa namanya, apa tempat gorengan itu apa nih? Iya, wajan apa itu?
diisi minyak sama dia. Terus saya bilang, ngapain? Mau goreng lumpia atau goreng olsoles gitu ya. Dipanasi gini. Ada telepon ditinggal sama dia. Masuk rumah, teleponan dia. Telepon dari mana? Dari sahabat lama, istrinya hamba Tuhan di Denpasar. Wah cocok. Ngomong lama, ngomongnya itu ini dapur ya. Ngomongnya madep sana dia, ketawa-ketawa gitu. Terus saya di kamar, saya keluar. Saya keluar tuh saya noleh ke sana. Loh, kok banyak asap? Istriku teleponan ngadep sana, oh dia nggak tahu dia. Saya lalu ke dapur, saya buka dapur itu, ini minyak, apinya tuh udah naik. Naik di atas minyak, jadi tinggi apinya. Ya, padahal saya mikir ini ada atapnya begini, saya takut kebakar ya. Nah inilah grogi, bukan cuma grogi, kacau, tak tenang, kaget. Maka saya berinisiatif, wah ini gawat kalau dibiarin, saya pindah aja. Pikiran saya pindah, dekat ada wastafel. Saya buang di wastafel pelan-pelan gitu. Tapi rupanya begitu saya pindah gini ya, baru 1-2 langkah. Ini api kena angin kan, jadi api ini ke wajah saya gitu loh. Waduh gak kuat, waktu gak kuat begini, goyang ini. Goyang itu minyaknya tumpah ke tangan saya. Waduh saya tahan udah ya. Pokoknya saya berpikir jangan jatuh ini. Kalau jatuh kebakar. Nah, sebab itu sama istri saya dikasih rumput-rumputan itu loh. Ya, itu kan bahaya. Ya. Itu kalau kena api kayak gini juga bahaya kan. Maka saya pelan-pelan pokoknya saya tahan sudah, ini udah panas ini ya. Setangan gini. Kaki lagi kena, aduh sudah saya nggak mikir panasnya. Saya bawa ke rumah, nggak tahan saya lempar gini di bawah gini. Gerodak, itu istri saya nggak tahu ya. Bahwa tak lempar tuh kebakar lantainya itu, kan minyak, bakar lantainya. Kaget dia langsung ingat di YouTube bagaimana cara membunuh api minyak itu. Dia pakai apa namanya itu, deterjen. Langsung deterjen kasih air cos gini. Dilempar gini. Betul loh. Kena deterjen tuh api itu langsung mati. Mati seketika. Padahal ini besar ini. Nah dia karena bingung. Takut rumah kebakar. Saya kepleset jatuh dia nggak tahu. Jatuh saya. Tapi untung jatuh itu kan sudah saya lempar ini. Kalau saya jalan jatuh ini kena badan. Waduh. Selesai sudah. Ya, kan kita ini baru ada jemaat yang anaknya kebakaran. Mati sudah. Ya. Kebakarannya apa? Rumahnya bawa LPG malam ini. Bawa LPG. Telepon papanya. Papanya datang dicek. LPG dicek mungkin masalah ya. Dibongkar, selesai udah. Selesai papanya didengar gini kok gak ada yang bocor. Dibawa rumah sampai tunggu sejam apa. Udah aman dah. Papanya pergi lagi. Anak-anak tidur. 3 anak laki ini. Jam 7 pagi. Anak yang nomor 2 itu bangun. Mau bikin kopi atau bikin teh langsung ke dapur. Tek gitu. Anda tahu begitu. Tek. Bung. Kebakar itu sampai rumah. Bakar. Parahnya dia itu juga pengusaha restoran, dia juga pengusaha spring bed. Jadi di sebelah itu ada tumpuan spring bed. Gudangnya habis. Spring bed kena sedikit gitu. Wih, nyaut. Jadi dia kena. Ya. Saudara-saudaranya di dalam kamar selamat. Gak kena. Rumah ini habis. Lalu pada waktu itu Pak Gembala lagi di luar kota, telepon saya suruh nengok, saya tengok. Udah di rumah sakit. Udah gak teriak loh, nah, ini yang bahaya, diem gini. Saya lihat kupingnya kena, sini kena, tangan kena, badan kena, kaki kena.
Loh tapi kok enggak teriak-teriak? Saya nggak ngerti, justru itu yang bahaya. Ya. Kenapa? Dokternya ngomong, kalau udah gini sekian persen Pak, ini kena sarafnya sudah masuk ke dalam, makanya dia nggak sakit. Ya, tapi diam. Kadang-kadang, ya, waduh. Pagi dari rumah sakit itu, rumah sakit pertama nggak sanggup nangani. Maka dikonsulkan ke rumah sakit, kayak di sini apa, rumah sakit pemerintah apa? Rumah sakit daerah. Nah, Sudarso, itu dibawa ke Saiful Anwar. Prosesnya sini ke sana, aduh lama inilah Indonesia ya. Saya nggak ngerti proses. Saya bilang, suster kok lama sekali, ini anak nggak ditangani. Iya Pak, dicek dulu untuk COVID, masih ada ngecek COVID lagi. Ya. Selesai cek COVID lama hasilnya. Saya, lu nunggu apa ini? Yang sana udah nunggu. Sebentar Pak, prosesnya. Ternyata saya dengerin di dalam kamar ruangan dokter itu. Hasilnya COVID itu loh, ketelisut hilang. Mati saya bilang. Jadi nunggu lama sampai siang baru dikirim ke sana. Di sana juga masih tidak diapa-apain, didiemin. Sore baru ditangani. Saya dengar mulai dikerok gitu. Saya bilang dikerok, iya dikerok. Lukanya itu dikerok. Ternyata saya ngalami sendiri, lukanya itu dikerok. Ya, sakitnya bukan main. Jadi waktu saya ditanya, sakit Pak? Wah banget sakitnya. Wah enggak apa-apa Pak, untung masih sakit. Sakit untung dia bilang. Kenapa enggak kena sarafnya? Ya. Tapi saya enggak ngerti proses yang sebenarnya kalau kena api. Harusnya gimana? Diajari. Begitu Bapak kena minyak paling berat. Ya, kalau air panas segala minyak. Caranya buka keran, ini disiram, air mengalir. Oh sudah Pak tadi, berapa lama? Ya kira-kira 5 menit, sampai 5 menit. Enggak boleh, 20 menit. Oh gitu iya. Wih 20 menit, salah udah ya nggak ngerti. Kita masih bingung cari apa terapi, bingung-bingung ya. Baru berangkat. Nah karena enggak ngerti itu menjadi lebih parah. Hanya diberitahu, Pak Yusman sedia di rumah itu satu krim namanya Biopropolis. Biopropolis. Nggak mahal kok, 100.000 kira-kira. Sedia di rumah. Begitu kena dek, air panas atau api langsung digosok. Set, digosok. Nggak parah Pak gitu. Bapak ini kan karena bingung, parah. Jadi kulit saya itu naik gini loh. Nah naik putih, jadi ini digunting gitu ya. Pak maaf saya diguntingnya. Serak kulitnya. Habis digunting dibuka gini lukanya. Dibersihin dalamnya. Oh, sakit makanya ini lama. Loh, tak bisa nekuk lagi ya. Ini karena ketidakmengertian. Ya. Kalau ngerti ada biopropolis langsung disikat gitu. Selamat saya. Enggak parah saat kaki-kakinya. Baru setelah berapa hari dikasih itu. Tapi kan sudah di IGD sebulan ya. Sebulan tidak sembuh-sembuh, saya bilang gimana ya. Ini karena ketidakmengertiannya dan saya tidak bertindak, tidak ngerti apa-apa, salah semua. Ya. Nah sama dengan penanganan ikatan-ikatan dosa. Kalau kita tidak ngerti dibiarkan aja, apalagi orang nggak tahu ya biarin aja lah. Macam-macam dosa ini. Dosa masturbasi, dosa onani. Siapa yang tahu? Nggak tahu. Tapi itu mengikat, itu merusak. Ya. Dan ini harus dibebaskan. Anak Tuhan harus membebaskan. Mari kita lihat dulu reaksi siapa Tuhan kita ini ya. Yang menolong kita ini siapa dia ini? Kayak apa? Karakter sifat naturnya ini, sifatnya. Next kita lihat. Nah inilah, kalau kita baca 3 ayat ini, kita ngerti siapa Tuhan kita ini. 1 Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, satu saya kasih warna kuning. Turut bekerja dalam hal apa? Segala hal. Ya, jadi segala perkara. Dia mau terlibat. Untuk apa Allah terlibat? Untuk mendatangkan kebaikan. Nah, ya. Jadi dia mau terlibat urusan kita untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Bagi siapa dia mau berbuat baik itu? Bagi anaknya yang mengasihi. Bukan bagi orang Kristen, nah, tergantung Kristennya siapa.
bagi anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Nah ya kata mengasihi. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Ini seringkali kita doa minta Tuhan merespon. Tuhan respon. Tapi kita ini yang seringkali tidak ngerespon panggilannya Tuhan. Sesungguhnya setiap orang ini dipanggil. Tuhan punya panggilan. Tapi kita nggak ngerespon. Ya, kita mementingkan pikiran kita atau kepentingan kemauan kita aja. Ya, egois. Gitu. Padahal Tuhan luar biasa. Jadi satu ayat ini menggambarkan Tuhan sangat mengasihi, sangat perhatian, sangat sayang, sangat cinta kepada setiap kita. Mau dia terlibat. Tujuannya mendatangkan yang baik. Ya. Lalu kedua perhatikan. Tuhan kita itu berkata sekali-kali tidak akan pernah membiarkan bahkan meninggalkan engkau. Sudah tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan. Luar biasa. Yang ayat berikutnya 2 Timotius 2:13. Kalaupun engkau tidak setia, dia tetap setia. Ayo. Jadi ini Allah kita ini niatnya sangat-sangat baik. Sangat mencintai kita. Ya. Dan siap mau menolong kita. Mau loh. Ya. Nah kita ini yang terikat-ikat dosa mau tidak membebaskan. Next slide. Ini sifatnya Allah. Tuhan itu selalu memberi responnya koma, bukan titik. Paham ya? Kalau titik itu engkau divonis. Ini orang senangannya pornografi, nggak ada ampun, titik, selesai hidupmu. Dia kasih koma. Artinya apa? Selalu memberi kesempatan. Engkau dikasih kesempatan untuk berbuat baik, terus. Sampai kapan Pak? Terus. Nah kita nggak boleh masa bodoh, ya, nggak boleh bebal. Tuhan berbaik terus. Kalau Tuhan kita jahat, titik selesai. Nah ini suka bohong terus, titik selesai, hidupmu selesai. Mati kita, ya, enggak. Dia selalu kasih opportunity, koma. Nah sekarang caranya gimana? Nah ini ya, Anda pernah mendengar seorang hamba Tuhan yang sudah mati orangnya sekarang. Itu namanya Pastor Raditya Oloan. Kalau di Jakarta ini hamba Tuhannya anak muda, ya, favoritnya, idolanya anak muda. Raditya Oloan, ganteng orangnya, tinggi. Dia bekas narkoba, obat-obatan, mabuk. Dia cerita cara melepaskan banyak orang salah, dia bilang itu. Dia simpannya ngomong begini, aku sudah nyoba menghindari dosa. Ternyata nggak bisa. Aku hanya menjauhi, gagal terus. Menjauhi narkoba, gagal lagi, kena balik lagi. Terus begitu. Ternyata lewat pengalaman hidup, salah aku. Bukan menjauhi dosa saja. Tapi aku harus lari mendekat kepada Kristus. Lari mendekat kepada kasihnya Kristus. Itu baru aku bebas. Saya pikir betul, ya nanti kita lihat ya. Teman saya ini ada dua bersaudara, dua perokok berat. Kakaknya bisa lepas sampai sekarang bertahun-tahun sudah lepas. Adiknya nggak bisa. Lalu saya ini sama-sama kenal, saya cari tahu, lu kok bisa lepas gimana? Nah adik lu kok nggak bisa? Ternyata yang adiknya ini selalu pakai teori. Ada itu permen-permenan dulu ya untuk mengganti rokok. Ada yang rokok-rokokan dan mengganti rokok tembakau. Itu dipraktekkan teori itu. Dia berhenti cuma berapa bulan, nyambung lagi. Kakaknya enggak. Kakaknya saya tanya, kau kok bisa? Betul Pak. Kalau kita mau niat, aku enggak ngerokok, berhenti. Memaksa diri bertarung dengan daging, enggak mampu Pak. Kalah sebab kita udah keracunan otaknya saraf ini. Selalu ingin terus balik. Kalah terus dagingku. Nah satu hari aku enggak. Saya bilang Tuhan aku ingin berhenti. Ini jahat enggak baik rokok. Apalagi nanti nulari anakku di rumah keluarga asapnya. Enggak mau. Aku mau berhenti. Tolong Tuhan. Jadi aku ini merapat kepada Kristus Pak Yusman.
Yang dulunya aku tidak suka baca ayat firman Tuhan, saya paksakan hidup untuk baca. Yang biasanya aku jarang berdoa, saya paksakan berdoa. Jadi saya fight dengan kedagingan saya. Pak Yusman tahu, gak lama, 1 bulan saja saya dikasih rokok. Saya nyoba rokok. Rasanya itu sudah tidak ada enaknya. Rasa nikmatnya seperti dulu sudah tidak ada. Jadi saya tidak bisa mulut saya. Makanya saya langsung berhenti Pak sampai hari ini. Adikku enggak. Adikku enggak mengadakan pendekatan seperti aku. Dia ngelawan dagingnya, menghentikan rokok dengan teori dunia. Diganti permen ini dulu. Enggak bisa. Dia menang berapa bulan balik lagi. Karena terracun sarafnya ini. Aku menang karena aku mendekatkan diri sama Tuhan. Saya langsung ingat Raditya ini. Enggak bisa. Saya ngelawan daging saya selalu kalah. Maka saya bukan cuma menghindari dosa, saya lari kepada Kristus. Saya maksa hidup saya berubah polanya. Ya, next, maka itu ini saya tulis, betul. Caranya datang mendekati kasih Kristus bukan hanya menjauhi dosa, enggak bisa. Ya. Sebab ini sudah bentuknya ikatan, mengikat. Orang yang pornografi senang nonton, wah itu ikatan. Itu ngerubah otak. Ya. Termasuk onani, masturbasi itu ikatan. Anda tidak bisa memerangi sendiri kalau tidak lari ke Kristus. Ya. Nah, ini kan niatan-niatan yang harus dicoba untuk bertindak, mau ambil langkah. Nah, next. Inilah rahasia yang banyak orang keliru. Metanoia itu dalam makna teologi bertobat. Ya. Metanoia, perubahan pola pikir, berubah. Maknanya ya bertobat. Nah, metanoia itu memang kalau Anda cari artinya itu berbalik dari dosa. Kalau ini dosa ya, dosa apa saja lah ya ikat. Metanoia itu berbalik 180 derajat. Tidak boleh 360. Kalau 360 balik lagi. Tapi 180. Kalau di sini ke sini 90 ini. Ke sini lagi 180. Nah, ini metanoia. Tapi banyak orang keliru berhenti di sini. Dia berhenti di sini. Akhirnya dia ngelawan daging. Gak bisa. Setelah 180 derajat, dia langsung melangkah bertindak mendekat kepada tuntunan Roh Kudus, mendekat kepada Kristus. Ya. Baru dia bisa menang. Banyak orang cuman berbalik. Enggak wis, aku enggak mau dosa gini. Enggak kuat, sebulan 2 bulan balik lagi. Dosa lagi. Terus begitu. Ya, nah ini bertindak sesuatu yang lain, melangkah, mau mendengar tuntunan Roh Kudus. Ya. Kalau ke gereja, aku ke gereja terus aktif. Tapi more dari aktivitas itu tok, lebih lagi. Ya. Saya tanya Anda tiap hari baca Alkitab enggak? Baca firman Tuhan enggak? Ya Anda jawab sendirilah. Kalau enggak, Anda lemah. Percaya saya. Kalau enggak kontak dengan firman, seminggu gitu, wah lemah kita. Firman itu hidup kekuatan. Anda boleh terlibat melayani apa saja ya, boleh. Itu baik. Tapi kalau enggak nyentuh firman, Anda lemah. Dan ini menjadi kelemahan manusia. Ini kelemahan anak Tuhan. Anda boleh pelayanan apa saja, tapi Anda tidak pernah berdoa, lemah. Ya, tidak pernah baca, renung, tidak pernah doa. Ini basic. Kalau yang basic kita lompati, engkau lemah. Makanya selalu balik terus dosa itu. Ya, harus diterobos. Pak Yusman ngomong baca. Loh firman Alkitab kan bicara mulai Yosua itu, Yosua, Mazmur juga ngulang. Renungkan firman itu siang dan malam. Bagaimana engkau bisa merenung kalau tidak dimulai dari baca? Ya, baca terus ada yang kuat ayat itu, ayat yang berbunyi itu namanya rema. Kau baca terus tak ada satu bagian ayat yang menyentuh, itu namanya rema.
ayat itu hidup gitu loh. Kalau enggak hidup ya di logos saja, dia tulisan aja. Tapi begitu menyentuh, ini yang direnungkan. Renungkan siang malam, artinya renungkan terus. Kayak Joshua itu loh. Kalau kau renung terus, maka langkah hidupmu ke depan engkau berhasil. Perjalananmu ke depan baik dan berhasil. Tapi kalau enggak renung, enggak bisa. Ya. Nah sebelum renung, baca dong. Bagaimana bisa renung? Apa yang mau direnung kalau tidak pernah baca? Gitu. Jadi baca, renung, berdoa itu paket. Ya, satu paket. Kalau itu tidak ada, ya makanya ya ikatan dosa ini luar biasa. Begitu kuatnya ini ya. Kita jatuh terus, jatuh yang sama. Padahal kita diingatkan jangan seperti keledai aja itu tidak jatuh di lubang yang sama. Keledai itu tidak akan jatuh, tidak mau jatuh di lubang yang sama. Nah kalau manusia jatuh di lubang yang sama, kita lebih bodoh dari keledai. Ya. Tapi firman sudah ngajari malam hari ini, metanoia itu berbalik dan melangkah. Berbalik dan bertindak. Berbalik dan bertindak. Banyak orang cuma berbalik, nggak bisa, kalah terus. Ya, ikatan apa saja yang kita sebut tadi. Perzinahan seksual, LGBT. Kasihan LGBT. Ya. Kalau tidak berbalik dan bertindak, dia terus terkunci di situ. Ya. Dan tidak banyak orang yang berani mengaku kalau dia ada ikatan LGBT. Malu. Ya. Tapi cara terbaik dia harus terbuka. Cari siapa sosok hamba Tuhan yang bisa dipercaya. Bisa dipercaya gini loh. Tidak semua hamba Tuhan itu juga mulutnya bagus. Enggak. Ada hamba Tuhan mulutnya panjang. Ya. Makanya kalau sudah jadi hamba Tuhan itu harus belajar ini gembok itu? Gembok itu apa ya? Gemboknya koper itu loh. Kunci ya. Harus gemboknya banyak. Konseling orang gak boleh ini lepas lagi keluar ke pihak lain. Gak boleh. Terkunci. Dia saja. Ini gak gampang kalau gak belajar. Ya. Tapi kalau engkau berdiam diri, gak menemukan orang, bisa kasih solusi. Engkau terperangkap. Ya. Gak bisa. Ya. Nah, biarlah pelajaran malam hari ini kita tidak mau dikacaukan oleh dosa-dosa yang mengikat. Rugi, kau mau maju dulu tidak bisa, terhalang terus. Gini. Jahat ya. Jadi ayo bongkar, engkau boleh lah, pokoknya prinsipnya dipegang. Iya ya selama ini saya cuma aktif melayani begini aja. Tapi membaca enggak, ngerenung juga enggak. Nah itu dasar. Kalau itu enggak kau sentuh, sampai 10 tahun kau enggak bisa kuat. Ini enggak bisa kuat. Kalau masih enggak ada badai, orang itu baik-baik. Di Malang yang ada 2000 jemaat itu, nampaknya baik semua. Begitu masuk dalam arena konseling, tahu. Ternyata bapak yang gagah ini selama ini karena ekonominya baik, semua baik, dia enggak kelihatan, oke semua. Begitu kena badai, badainya besar, kerohaninya rapuh, jiwanya rapuh. Enggak sedikit loh ternyata, Pastor Yohan juga kaget tuh. Ada yang niatan bunuh diri, ingin mengakhiri hidup, enggak kuat nahan. Problem enggak kuat Pak, enggak kuat. Nah ini ya. Kalau ada badai besar, baru kita bisa baca, ini rohaninya pasti rapuh. Ini yang kuat ini. Ya. Kalau rohani kuat itu bukan artinya masalah cepat hilang, enggak. Masalah ada, tapi engkau kuat. Kau sanggup melewati. Kan itu yang Tuhan mau. Ya. Ya, enggak ada karena kau imannya kuat terus persoalannya hilang, tidak. Persoalan tetap ada, tapi kita sanggup sampai ada jalan keluar. Ya, amin. Ya kita berdoa.